Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, Garda sudah di luar. Ia duduk bersama sang mertua sambil menikmati kopi hangat. Ia kembali mengobrol serius dengan mertuanya. "Tinggal di sini?" tanya Papa Danu merasa aneh. Mantunya itu rumahnya besar, yang ia tahu Garda punya banyak rumah. Kenapa malah ikut tinggal bersama mereka? "Saya mau ada yang mengawasi Sofi, Pak. Mah, jujur, saya tidak mau dia kabur-kabur lagi. Saya juga bisa tenang kalau saya tinggal. Apalagi Sofi hamil. Sofi harus diawasi dengan ketat." Mama Hana merasa tidak enak karena punya anak yang doyan kabur. "Apa papa mama keberatan?" Papa dan Mama spontan menggeleng bersama. Dalam hati, Garda merasa puas karena sudah pasti kedua mertuanya itu selalu mendukung dirinya. Sedangkan di dalam kamar, Sofi mulai merasa tidak nyaman. Padahal kemarin ia tidak merasakan apapun. Kini perutnya malah terasa tidak enak. Sofi mulai muntah. Mendengar istrinya mual-mual, refleks Garda langsung masuk kamar. Ia meninggalkan kedua mertuanya. Sedangkan Papa dan Mama hanya memperhatikan dari luar. Tap, 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 Garda masuk, kemudian mencari Sofi. Dilihatnya pintu kamar mandi di dalam kamar itu terbuka. Perlahan ia masuk, lalu mendekati Sofi. "Jangan mendekat," cegah Sofi saat menyadari suaminya mendekat. "Ada apa denganmu?" tanya Garda. "Aku bilang jangan kemari, tolong keluar." Habis ngomel-ngomel, Sofi kembali mual muntah hingga tidak fokus pada rasa amarahnya. "Udah sana," ucapnya lirih ketika Garda memijit tengkuk lehernya. Pria itu mengusap punggung Sofi. Sebenarnya agak nyaman. Hanya saja Sofi jengkel dan gengsi. Akhirnya ia malah mendorong tubuh suaminya dengan sebelah sikunya. "Diamlah, Sof." Garda lama-lama juga tidak tahan. "Udah sana, gak usah sok peduli sama aku. Urusin saja wanita dan anakmu itu," jatuh Sofi galak. Akhirnya keluar juga apa yang dari kemarin ia tahan. "Dia bukan anakku hanya ini," ucap Garda sembari memegang perut Sofi. Sofi spontan mendongak, kemudian menatap perutnya yang sudah disentuh oleh Garda, dan perkataan suaminya barusan cukup membuatnya tertegun. "Aku tidak bisa dibohongi lagi, dia memanggilmu papa," dan Sofi berhenti sejenak. "Aku tidak mau jadi bayang-bayang perempuanmu itu," lanjut Sofi dengan emosi. Bila membicarakan Amelia, darahnya seolah mendidih dan dia jadi tambah kesal pada suaminya. Mana ada wanita yang mau berbagi hati dengan wanita lain? Sofi menolak keras akan gagasan tersebut. Apalagi Amelia terang-terangan memintanya mundur. Meski sekarang terlanjur hamil anak Garda, bukan berarti semua kembali seperti sedia kala. Perasaan Sofi sudah terlanjur dipenuhi marah dan kecewa pada pria yang kini masih berstatus suaminya tersebut. "Siapa yang menjadikanmu bayang-bayang? Yang benar saja. Dan untuk wanita itu, dia hanya masa lalu, sama seperti denganmu. Bukankah kamu juga memiliki masa lalu dengan Juna?" Sofi langsung memasang muka sebal. "Juna lebih baik darimu. Dia bahkan tidak pernah memaksakan kehendaknya padaku," ketus Sofi. Hal itu memancing kemarahan Garda. "Ketika aku membicarakan masa lalu, bukan berarti kamu bebas membahas pria lain di depanku, apalagi kau memuji-mujinya." "Astaga," ujar Garda cemburu. "Kenapa? Aku bicara apa adanya. Aku mengatakan apa yang sesungguhnya. Juna bahkan tidak pernah menduakanku," sarang Sofi. Mata Garda menyalak merah. Tidak peduli Sofi hamil,
Kalau masalah Juna, ia selalu hilang kendali. Dengan keras, ia mencengkram bahu Sophie. "Jangan lagi menyebut nama pria lain di depanku." Set. Sophie menepis lengan suaminya dengan keras. Ia juga tersulut emosi. "Lalu, bagaimana denganmu? Bagaimana dengan wanita lain yang ada dalam hidupmu? Bagaimana dengan anak itu? Harusnya kamu biarkan aku pergi, hidup saja bersamanya," teriak Sophie frustasi. Kedua orang tua Sophie langsung masuk kamar. Mereka panik karena Sophie berteriak kencang. "Sof," panggil Mama Hana. Mereka berdua melihat ketegangan di kamar Sophie, apalagi tangan Garda juga sudah mengepal. Panik, Mama Hana kemudian membawa Sophie keluar kamar. Ia membawa Sophie dan mendudukkan putrinya itu di ruang tamu. "Kamu hamil, jangan seperti ini," pinta Mama Hana memelas. Ia terlihat putus asa karena Sophie tidak pernah patuh pada mereka. "Lalu Sophie harus bagaimana, Mah?" Sophie membuang muka dan mengusap pipinya. Ternyata istri Gada tersebut malah menangis. Mungkin situasi seperti ini sangat membuatnya tidak nyaman. Baru menginap sehari sudah ribut besar seperti ini. Papa jadi khawatir rumah tangga keduanya itu akan jadi seperti apa untuk kedepannya. Dari sini Papa mulai merasa keputusan yang ia ambil dulu adalah salah. Kekayaan mungkin bukan jadi sumber kebahagiaan bagi putrinya. Punya suami yang memiliki segalanya bukan berarti Sophie terjamin bisa bahagia. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Papa pada Garda yang masih mencoba menahan kesal. Mereka kini duduk berempat di ruang tamu. Suasana terasa amat tegang, apalagi Sophie dan Garda sama-sama tidak mau menatap. "Pisah, Sophie mau pisah," ucap Sophie yang memecah ketegangan. Tangan Garda semakin mengepal. "Sepertinya kamu ingin sekali hidup dengan pria brengsek itu," tuduh Garda dengan mata berapi-api, seolah siap membakar siapa yang ia tatap. Sophie menahan nafas, sedikit sakit ketika ia dituduh, padahal yang mendua adalah suaminya, yang begitu kejam menjadikan dirinya sebagai bayang masa lalu suaminya itu. "Sof, kamu sudah menikah, kenapa masih berhubungan dengan pria lain?" tanya Mama Hana yang sepertinya berpihak pada Garda. "Mah, dia yang sudah menduakan Sophie, dia bahkan sudah memiliki anak, Mah," ujar Sophie dengan tatapan benci pada suaminya. "Astaga, dia hanya masa lalu, Sof, dan anak itu bukan anakku. Kami sudah melakukan tes DNA," ujar Garda tak kalah emosi. Sophie menggeleng pelan. "Kamu bisa merekayasa hasilnya. Dia sendiri yang bilang kalian akan memulai lagi dari awal." Garda berdiri tegap. Ia memejamkan mata, menahan kesal, kemudian mendekati Sophie. Sophie yang melihat suaminya mendekat mendadak merasa mual. Ia kemudian berdiri berjalan cepat ke kamar mandi. Sesaat kemudian, Sophie keluar membuka pintu kamar mandi. Ia sempat terhenyak saat melihat Garda bersandar di dinding sambil mengamati dirinya. "Jangan dekat-dekat, membuatku mual," celetuk Sophie. Garda tersenyum kecut. "Apa-apaan ini?" gumam Garda kesal. Sambil merutuk, ia mengikuti Sophie dari belakang. Sedangkan Sophie, ia tidak habis pikir mengapa Garda terus saja dekat-dekat dengannya, padahal mereka sedang ribut besar. "Kamu gak apa-apa, Sof?" tanya. "Kamu gak apa-apa, Sof?" tanya Mama sambil membawakan segelas teh hangat. Sophie menggeleng. "Kamu gak boleh banyak pikiran, apalagi kamu sedang hamil begini," Mama menasehati putrinya. "Benar apa kata mamamu, Sof, dan kamu harus lebih percaya pada suamimu daripada orang lain," timpal Papa.
Terus saja dibela, kalian semua memang gak ada yang ngertiin Sophie. Sophie marah lantaran merasa tidak ada yang peduli dengan perasaannya, selalu membela Garda. Kedua orang tuanya tidak pernah berada di pihaknya. Kami hanya ingin yang terbaik buat kamu, Sof. Mama mencoba memberikan pengertian. Yang terbaik bagi Mama bukan berarti terbaik juga untuk Sophie. Sekarang Mama lihat kan suami pilihan kalian, dia sudah memiliki perempuan lain. Garda tidak tahan. Ia kemudian menarik tangan Sophie agar mendekat padanya. Tidak ada wanita lain, tidak ada, ujar Garda tegas. Ia tatap Sophie dengan tajam. Begitu juga Sophie. Mereka malah saling menatap. Entah apa yang merasuki Garda, mungkin juga karena rindu lama tidak menyapa. Melihat wajah Sophie begitu dekat, matanya malah fokus ke bibir ranum yang lama tidak ia jamah tersebut. Pria itu tiba-tiba saja menempelkan bibirnya begitu saja. Mama, Papa, dan Sophie, semua yang ada di sana sampai terbengong-bengong dibuatnya.